Alhamdulillah, tema kita kali ini adalah tentang rezeki kita itu ternyata seluas prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa Bapak Ibu? Rezeki kita ternyata seluas prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sakit? Nah, ini akan kita bedah bersama. Akan menghadirkan berbagai kenikmatan akan terus melekat kepada kita, dan sebuah kalimat yang akan mengubah segala musibah ujian itu diubah oleh Allah menjadi sebuah anugerah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap para pimpinan, saha para pengurus takbir Masjid Al-Mukhlisin. Semoga senantiasa seluruh jamaah yang hadir di kajian rutin bulanan ini Allah limpahkan kepada kita semuanya kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, Allah jadikan rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih solihah, semakin dimudahkan, dilancarkan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, mobil khusus senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Dan salah satu rezeki yang terbaik adalah jalan di mana kita dilapangkan, dimudahkan kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kalimah yang terbaik, tiada doa terbaik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimah tahmid, ya Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Jadi sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka mari kita jadikan kalimat tahmid ini sebagai sebaik-baik doa kita. Inilah sebuah kalimat yang para salafus saleh katakan yang akan menghadirkan berbagai kenikmatan akan terus melekat kepada kita, dan sebuah kalimat yang akan mengubah segala musibah ujian itu diubah oleh Allah menjadi sebuah anugerah. Maka mari bersama-sama, kalau dirayakan sarang-sarang kita mengucap kalimat tahmid ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sang sayyidil mursalin, penghulu dari para utusan, pimpinannya dari para utusan Allah. Maka semoga dengan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita benar-benar berharap semoga kelak kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Dan saya doakan semoga kita kelak bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga terbaik. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillah, sebelum materi kita bahas lebih dalam, mohon izin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka insyaallah. Tak kenal maka spesial hari ini, tak kenal maka kita kenalan terlebih dahulu. Kalau tak kenal maka tak sayang sudah biasa di luar sana. Nanti ujungnya sayang-sayangan. Insyaallah. Oke, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sinten Bapak Ibu? Boten gampil nggih, masyaallah. Niki nami di KTP, nama asli doa dari kedua orang tua. Muhammad Sofi, barisan dari umat Nabi Muhammad Al-Khairodai yang mengajak kepada kebaikan. Jadi saya hadir di sini pun juga bagian dari saya birrul walidain, mengimplementasikan apa yang menjadi doanya orang tua. Semoga mendapatkan ya Masya Allah
pahala ketika kita sungguh-sungguh birrul walidain. Tapi spesial hari ini bukan tentang bagaimana kita saling mengajak kepada kebaikan, tapi ayo kita saling berbuat kebaikan. Setuju? Atau sih bukan setuju sangat nih, namun kali nih jangan. Napa karena ada backsound yang istimewa nih. Setuju betul? Nah, setuju ya, alhamdulillah. Domisili saya wonten Klaten Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu melewati jalan Klaten Solo KM5, itu ada Pondok Pesantren PPTQ Hamilul Quran. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hamilul Quran. Alhamdulillah Allah amanahkan saya untuk dijadikan mutir di sana sebagai pimpinan pondok pesantren di sana. Jadi jika ada yang nanti mau ke Jogja atau pas lewat Klaten gitu ya, mumpung tahunnya belum jadi, belum maksimal, baru keluarnya kan sekarang baru di Polan gitu ya, pasti nanti akan melewati pondok pesantren. Monggo pinara, monggo kita sambung silaturahmi. Karena harapan saya ketika setiap kali hadir majelis ilmu itu yang saya doakan cuma satu. Napa niku? Kita nggak pernah tahu amal mana yang nanti bisa menjadikan penyelamat kita nanti di surganya Allah. Tapi semoga lewat wasilah kita bersilaturahmi ini, kelak nanti salah satu dari kita ada yang termasuk syuhada di sisi Allah. Apa itu syuhada? Dia yang dipilih oleh Allah kelak nanti di surga diberikan kesempatan. Siapa saja yang kamu cintai, siapa saja yang kamu ajak masuk ke surga bersama-sama. Semoga hadir di sini ada salah satu syuhada yang kelak nanti ketika di akhirat diminta sama Allah. Untuk apa? Memanggil orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dulu pernah, ya Allah, saya dulu pernah ngaji di Masjid Al-Mukhlisin bareng-bareng, ya Allah. Ini mana kok gak ada di surga, ya Allah? Tolong hadirkan ke sini bareng-bareng, Masya Allah. Maka ini pentingnya kita mempunyai sahabat fillah, sahabat seperjalanan untuk saling selamat menuju surganya Allah. Maka monggo sarangan kita saling mengenal itu lebih dalam, bukan hanya asalnya kok yang penting datang fingerprint besok nanti sore pulang sudah, bukan. Tapi kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah, tema kita kali ini adalah tentang rezeki kita itu ternyata seluas prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa Bapak Ibu? Rezeki kita ternyata seluas prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sakit? Nah, ini akan kita bedah bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita sertakan seluruh jiwa kita hadir hari ini, sepenuhnya hadir di sini. Ya, mungkin masih ada terpaut, wah pekerjaannya dia belum selesai nih, ya, dilepaskan dulu. Mungkin ada backsound di luar sana, ya, dilepaskan dulu. Fokus khusuk dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena salah satu yang menjadikan kunci keberkahan hadir di majelis ilmu adalah kekhusuan, fokus, konsentrasi. Kita sampun siap fokus napa dereng? Sampun napa dereng? Nah, dicopirian nih kalau sudah ngaku fokus, nah dicopirian ya. Pagi-pagi ngeten iki biasanipun wonten pengaruh namanya karbohidrat kali zat besi. Napa Bapak Ibu? Karena efek sarapan biasanya. Nah, karbohidrat kali zat besi. Nah, besi niku biasanya berat napa ringan? Nempel di kelopak mata. Niki pun mulai ketawis nih, semakin ditahan semakin gak ringan, semakin set katanya. Nah, paling pun campur kita niku sambil layah-layah sandaran niku, wah Masya Allah, hawane niku enak banget. Insya Allah. Ya, maka di sini mohon izin, kalau tadi sudah siap fokus, kita tes dulu. Ya, kita tes dulu. Sepakat? Cobi. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang apa? Tepuk tangan 1 kali. Berapa kali? 1. Kalau saya nanti bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Berapa kali? Kalau saya nanti bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Berapa kali? Nah, kalau saya nanti bilang malam, ngapunten, niki waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, jadi jangan tepuk tangan, butuh suasana yang hening. Nah, kita lihat nih, seberapa tadi yang ternyata sarapannya kangkung, zat besi ini banyak nih. Ngapunten, cobi, pagi, kira kompak, pagi, siang, pagi, malam. Masya Allah, tasnya kathah nih, Masya Allah. Niki betapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu, ternyata apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga niku mending masih masuk. Banyak yang masuk telinga kanan mental lagi. Atasipun apa? Boten kertas napa napa. Pun mantun ngaos tuh kan. Tadi materinya napa? Apa? Gak apa-apa. Tapi inilah dalam Islam niku Masya Allah. Barang siapa yang senantiasa hidupnya itu untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Ini kata Nabi nih. Jadi bukan tentang seberapa kita paham, hadir saja Allah hadirkan keberkahan. Terus Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Barang siapa hidupnya itu senantiasa hadir di majelis ilmu, senang dengan majelis ilmu, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Pengen banget? Nah, maka ini yuk kita coba dulu. Sudah benar-benar fokus belum? Coba gimana ya? Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah. Niki rasanya nopo kok bisa fokus? Karena diurutkan. Kalau sengaja nih, insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Kaping kalih, mari senantiasa sebelum masuk ke inti materi kita luruskan niat kita. Betapa para salafus saleh niku ngajarin kita, apapun amal kebaikan, apabila tidak tepat lurusnya niat, kita nggak akan dapatkan, tidak akan bisa ngunduh nanti di akhirat. Makanya mungkin ada sebagian yang niat itu dalam melakukan amal ibadah itu ada yang jahar, ada yang syir. Mungkin yang Muhammadiyah pakai syir di hati, ada yang nahdiyin, ada yang lewat lisan. Tapi sama ternyata ujung semua niat. Apa itu kira-kira? Mau niat sholat, ujungnya maunya jadi imam, jadi imam, pasti ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Mau niat puasa, ujungnya apa? Pasti ujungnya lillahi ta'ala. Maka sama, ketika kita berangkat kerja pun niatin sun ibadah lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Motif kita harus lurus dulu, hadir di majelismu untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bentigo, mari bersama-sama kita berdoa agar Allah lembutkan hati kita, hadirkan hudannya, petunjuknya, dihadirkan solusi dari segala persoalan hidup kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Warizqan thayyiban, bukan hanya rezeki yang luas ya Rabb, tapi rezeki yang baik-baik, rezeki yang hadir yang Kau ridhoi dan kami bisa amanah menggunakannya di jalan yang Kau ridhoi. Wa amalan mutaqabbalan, jadikanlah kami hadir duduk di rumahmu ini, di Masjid Al-Mukhlisin ini, termasuk amal ibadah yang Kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, jadikanlah kami ini untuk senantiasa terus merasakan dekat kepadamu ya Rabb, dekat dengan pertolonganmu ya Rabb, wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qada-qadarmu ya Rabb, wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah tentang rezeki kita itu seluas prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita nanti bisa terus terhujam di hati kita harus landasi dulu. Apa landasannya? Diperkuat dulu motivasinya. Ibarat kita niku mau ngupas bawang, niku dari luar dulu apa dari dalam langsung? Luar dulu. Maka kita perkuat dulu motivasinya. Kenapa penting sekali kita mempelajari ini? Seberapa penting sih prasangka baik kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan hidup kita itu Bapak Ibu, kita itu selama hidup akan selalu hadir persoalan betul? Selalu. Kita kapan selesainya persoalan? Ketika ajal itu sudah hadir kepada kita. Maka persoalan itu ibarat pohon tadi. Ibarat pohon ini nanti misalkan Bapak Ibu tidak diperhatikan dengan baik, kalau muncul persoalan, cara menyelesaikannya pohonnya itu hanya dipangkas atasnya saja. Besoknya tumbuh lagi nggak kira-kira? Tumbuh lagi betul? Ada pohon, ini ibarat persoalan kita. Kita pengen selesai nih urusan pohon ini, maka kita apakan? Cuman kita pangkas atasnya saja, kita kepras. Kira-kira besok di kemudian hari akan muncul lagi nggak? Muncul persoalan yang sama. Maka kenapa? Inilah pentingnya kita kupas di sini tentang prasangka baik kita kepada Allah. Kalau kita itu pengen menyelesaikan persoalan, kok persoalan itu nggak kita selesaikan sampai ke akar-akarnya, hanya disimpannya saja, di gejalanya saja, maka kita nanti akan punya persoalan yang berulang. Kita akan remedi dalam persoalan ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana? Kita harus mencermati dulu apa ini akar persoalan hidup kita. Bisa jadi Bapak Ibu, salah satu sifatnya akar ini kenapa? Dia menghujam di dalam tanah. Kalau di dalam tanah kelihatan betul? Kalau di dalam tanah kelihatan betul? Nah, bisa jadi salah satu akar persoalan hidup kita itu nggak tampak tapi sangat berdampak dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ghazali, ya Masya Allah, ini menghubungkan antara firman Allah ini dengan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang dimana kita semuanya masyhur tentang ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Artinya kalau kita ingin berubah nasib kita lebih baik, ternyata kuncinya awalnya dari mana? Saking pundi? Nah, maka betapa sebuah anekdot, sebuah paradok ketika orang dihadapkan persoalan malah justru mencari kambing putih di luar sana. Kambing apa?
Kalau kambing hitam sudah biasa di luar sana gitu kan. Tapi ini mencari kesalahan untuk orang lain. Padahal ketika Allah hadirkan persoalan itu tidak jauh-jauh kok solusinya. Dimulai dari mana? Kitanya dulu yang harus memperbaiki diri kita. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat nih, anfusihim. Apa itu anfus? Allah itu tidak akan mengubah nasib kita selama kita itu tidak mengubah apa-apa yang ada di dalam mananya dulu. Anfusihim, anfus kita, di dalam diri kita sendiri. Anfus itu kan dari kalimat anfus, nafas. Pernah mendengar kajian tazkiyatun nafsi? Nanti mireng Bapak Ibu. Nafsinya nih, kan tazkiyatun nafsi itu mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Nah, anfus ini salah satunya Imam Ghazali mengatakan ini sesuatu yang nggak tampak tapi sangat berdampak dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama yang nggak tampak itu adalah dzon. Prasangka itu kelihatan betul? Enggak, prasangka nggak kelihatan. Yang kedua qalbun salim, hati ini ketawis betul? Enggak. Yang ketiga adalah iman kita, ketawis betul? Enggak. Tiga ini adalah jiwa kita. Apabila ini kita kendalikan di hal-hal yang positif, maka ini akan berdampak terhadap apa? Tindakan kita, perilaku kita, akhlak kita yang akan berujung kepada nasib kita. Nah, di sini kita akan bedah lebih dalam terkait dengan dzon ini. Sesuatu yang nggak tampak tapi sangat berdampak. Napa? Namanya adalah prasangka. Namanya apa tadi? Prasangka. Masya Allah. Dan Bapak Ibu, mungkin Anda yang merasa, ya Allah, kenapa sih kok persoalan hidup begini-begini terus? Kenapa sih kok ujian begini? Padahal ya saya juga sholat, saya juga ibadah. Tapi kenapa nih kok persoalan begini-begini terus? Nah, maka ini kita bedah bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk nih lebih mendalam lagi karena materinya semakin mengupas bawang itu semakin ke dalam. Mohon izin agar Allah angkat zat besi, kayaknya kelihatan ya ada pengaruh zat besinya, oke? Mohon izin, ikuti instruksi saya. Ikuti apa? Nah, mohon izin agar Allah angkat zat besi. Astone digerak-gerakkan ke atas, ke depan. Nah, terus ya. Kemudian ke atas. Nah, bagus. Sekarang ke samping kanan. Pegang pundak yang ada di samping kanannya. Dipijitin dulu. Nah, dipijitin estu nih. Yang dipijit boleh request, kurang kenceng atau kekencengan gitu kayak. Biar melek gitu. Masyaallah. Oke. Enak ya? Nah, sekarang gentos. Asta yang kiri. Nah, ke atas. Nah, bagus. Samping kiri, pegang pundak samping kiri. Ya, dipijitin setulus-tulusnya. Oke, Masya Allah. Oh, enak banget nih. Niki yang boten angsal pijitan namung kula ternyata nih. Oke, buat cekap. Oke, pun mulai fresh ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita itu kan seringkali ngaji sebelumnya bahwa apa-apa yang dinamakan niat, semua niat baik itu sudah dapat pahala belum dari sisi Allah? Dapat. Tapi sebaliknya, apabila ada prasangka-prasangka yang tidak baik, itu sudah menjadi dosa belum kira-kira? Halo? Langsung gening nih. Kalau niat kita, prasangka kita, ini kan nggak tampak nih. Kalau yang baik-baik sudah dapat pahala belum? Sudah. Sekarang pertanyaan dibalik. Kalau prasangka-prasangka yang tidak baik sudah menjadi dosa atau belum? Nah, ada yang belum, ada yang sudah nih. Kok nggak sama nih? Kita ini harus apa? Sefrekuensi dalam berjamaah. Ibarat sapu lidi itu kan harus sama-sama satu ikatan. Nah, di sini kita samakan dulu. Asumsi kita, persepsi kita lewat apa? Lewat Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kenapa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kita seringkali nggak sadar. Ketika hadir teman kita nggak tepatan waktu atau apa ya, misalkan ibu-ibu misalkan, ada yang tiba-tiba pas hari itu seragamnya seragam bebas. Seragam apa? Bebas. Jilbabnya warna pink, bajunya warna kuning, roknya itu warna biru, ya, pakai eyeshadow warna hitam gitu. Kira-kira kalau kita melihat orang ini, prasangka kita gimana, Bu? Kalau kita, ya Allah, gitu ya. Ini kok pelangi gitu ya, Insya Allah. Kalau kita punya prasangka nggak baik, apa yang terjadi kira-kira? Ternyata ini sudah menjadi penghalang rezeki kita. Kok bisa? Masya Allah. Ini tadi ternyata apa? Prasangka nggak baik kepada orang lain ternyata adalah dosa. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Oleh apa Bapak Ibu? Nah, ibarat begini Bapak Ibu, kita setiap kali udah kerja keras gitu ya. Sudah minta sama Allah, ya Allah tolong hadirkan kepada saya kemudahan, kelancaran, ijabah, hajat-hajat saya, doa-doa saya. Tapi ternyata kita masih sering ngerasani wong liya.
Ini ibarat apa? Diri kita sudah di sini, minta diguyur rezeki sama Allah, malaikat Mikail mau ngirimkan airnya ke kita, rezekinya ke kita, kita pasang tutup. Masuk buatan kita. Nah, ini dulu yang harus dikendalikan. Jangan-jangan selama ini kok kita merasa rezeki kita begini-begini saja, karena kita belum mengendalikan salah satunya apa di dalam dosa, prasangka kita. Jadi prasangka itu dibagi dua, suudzon kalian apa? Husnudzon. Suudzon kalian apa? Husnudzon. Ternyata yang suudzon itu sudah menjadikan jalan kita nanti selamat atau tidak nanti kita di surganya Allah di hari penghisaban. Sementara yang husnudzon ini sudah pasti melahirkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau disuruh milih, mau suudzon mau husnudzon? Nah, ini prasangka baik. Dan rahasia yang kedua, bahwa semua prasangka itu, mau yang baik ataupun nggak baik, itu ternyata adalah doa. Adalah apa? Nah, nanti kita akan bedah sarang-sarang. Kok bisa ini adalah doa? Pernah buatan Bapak Ibu, kita niku baru batin gitu ya, baru bangun tidur, kayaknya enak kalau saya nanti makan ini. Tiba-tiba ujung-ujung mau berduduk, ada yang datang nganterin persis dengan apa yang kita pikirkan tadi. Pernah buatan? Atau mungkin ketika kita ngomongin seseorang, saya husnudzon saja, ini pasti tentang kebaikannya, kata Mawan nih. Pas kita ngomongin, ke orangnya datang. Nanti betul. Padahal Bapak Ibu, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan, tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah, kecuali sepengetahuan Allah. Artinya apa? Ketika kita pengen tadi sesuatu, ternyata kok Allah datangkan, itu tidak ada kebetulan. Semuanya adalah seizin Allah. Itu ternyata prasangka kita itu adalah doa, dan itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan Bapak Ibu, anna idzadhanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Mungkin ada yang merasa begini, ya Allah, pekerjaan kok sampai buntet yang ini ya Allah, wis mentok ya Allah. Apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu yang akan diijabah. Kok nggak mudah-mudah terus? Atau mungkin merasa, ya Allah, kok utang gak lunas-lunas, kok cicilan itu lo gak rampung-rampung, ya apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu diijabah. Artinya apa? Hati-hati dengan apa? Prasangka. Mau yang positif, mau negatif, ternyata itu akan kembali menjadi kondisi nasib kita. Rahasia yang ketiga Bapak Ibu, bahwa semua prasangka yang baik ataupun yang gak baik tadi, suudzon maupun husnudzon, ternyata itu semua diijabah oleh Allah. Diapakan? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan doa-doa. Pertanyaannya selama ini, bagaimana dengan prasangka kita? Seringkali kita itu nggak bisa membedakan mana yang fokus, mana yang kita inginkan. Ini penting kali harus kita pelajari. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya ada salah satu guru saya itu juga salah satu seorang mutawif yang mendampingi jamaah untuk umroh di Tanah Suci. Nah, suatu hari ada jamaah umroh ini, perhatikan ini ya, ini kata kuncinya tentang bedanya ingin dengan fokus. Okay. Jamaah ini pengen sekali sholat niku di depan Ka'bah, khusyuk banget. Pengennya apa? Sholatnya khusyuk. Nah, ketika beliau itu jalan mau mendekati Ka'bah itu, tiba-tiba itu ada aroma-aroma yang beliau itu seringkali nggak senengi saat di rumah. Kenapa niku? Aroma bawang putih mentah. Bawang apa? Bawang putih mentah niku aromanya beriman, luar biasa aja. Nah, ketika beliau itu mau takbiratul ihram, mau sholat, ya Allah, tolong ya Allah, saya itu pengen sholat khusyuk ya Allah, tolong ya Allah, hindarkan aroma-aroma bau bawang ya Allah. Ketika beliau takbir, Allahu Akbar, langsung diijabah sama Allah. Tapi dijabahnya mana? Yang fokus ternyata. Langsung datang orang di samping kanannya, ini orang dari India keling gitu ya. Beliau itu ternyata mereka itu komunitasnya mereka, kesehariannya cemilannya itu bawang putih mentah. Bisa dibayangin aromanya. Langsung beliau itu munek-munek. Geser ke samping kiri. Ternyata samping kirinya datang lagi satu rombongan orang tadi. Mundur, sudah sholat, sudah dikumandangkan, sudah iqomah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Sholatnya malah justru tidak khusyuk. Perhatikan tadi, inginnya khusyuk, tapi ternyata fokusnya apa? Tolong ya Allah, jangan dekatkan saya dengan aroma bau bawang. Malah justru Allah ijabah. Jadi yang diijabah yang ingin apa yang fokus? Nah, ada satu riset Bapak Ibu, otak kita nih, jiwa kita nih, menyerap informasi lewat 5 panca indera kita, itu 2 juta informasi per detik.
Kita itu setiap kali mengamati sesuatu, informasi itu masuk ke jiwa kita, 2 juta informasi per detik, dan diproyeksikan oleh yang namanya otak kita. Prasangka kita itu setiap hari nggak pernah istirahat. Dia itu akan apa? Memancarkan prasangka itu 60.000 pikiran setiap hari. Berapa ribu? Inilah doa-doa kita setiap hari. Prasangka-prasangka yang kita pancarkan setiap hari. Ini menjadi kondisi nasib kita. Mungkin kita selesai sholat, kita berdoa, ya Allah saya pengen anak-anak saya solih ya Allah. Ya Allah saya pengen pekerjaan saya itu lancar ya Allah. Ya Allah saya pengen itu lunas ya Allah dari angsuran cicilan ini ya Allah. Tapi ketika lepas dari tempat sholat, saat sarung sudah dilipat, mukena sudah dilipat, peci sudah digantung, kita tengok kanan, tengok kiri, bisa nggak ya? Perhatikan kalimat ini. Kira-kira Bapak Ibu, prasangka kita di luar sholat sama setelah sholat tadi banyak yang mana kira-kira? Kan sehari ada 24 jam. Paling pas doa, pas positif prasangka kita tadi, doanya tadi, yang lurus tadi, berapa menit? Mentok-mentok doa kita 10 menit itu pol-polan banget nih, oke? 10 menit dikali 5 waktu berapa? 50 menit. 24 jam dikurangi 50 menit, masih ada berapa? 23 jam lebih 10 menitnya kita punya prasangka. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kira-kira banyak yang mana? Maka oleh Allah ya diijabah yang nggak bisa-bisa. Jadi yang diijabah yang fokus. Contoh malih Bapak Ibu, saat kita buru-buru berangkat ke kantor nih, berangkat kemudian ke kantor. Nah, tiba-tiba kunci mobil, kunci motor atau HP nggak ketemu. Nah, saking kemerungsung buru-buru nggak ketemu. Nah, apa detik pas saat terjadi itu, tumbukan pertama kita, apa prasangka kita? Nah, kira-kira respon kita pertama kali nih? Kan kita pengennya ketemu, tapi responnya apa? Kalau semakin kemerungsung kita akan bilang, ya, aduh telat, aduh lali, aduh hilang. Ini menjadi doa-doa kita. Semakin kita kemerungsung, semakin ketemu enggak kuncinya? Enggak. Ketemunya saat kapan? Saat sholat. Enggak apa-apa, okay? Artinya kalau sholatnya khusyuk banget ya, saking tenangnya akhirnya ketemu, okay? Masya Allah. Karena memang, ya Bapak Ibu, salah satu kunci agar kita itu dihadirkan rezeki, ide, solusi, kemudahan, itu harusnya apa? Menenangkan hati terlebih dahulu. Ini juga dicontohkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 37. Betapa Allah itu selalu hadirkan solusi rezeki kepada Sayyidah Maryam ketika beliau itu fokus, khusyuk, menenangkan hatinya di dalam mihrab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam mau menemui anak angkatnya yang bernama Maryam di dalam mihrabnya, wajada indaha rizqa, selalu dijumpai ada rezeki di sisinya. Kok bisa? Maka bertanyalah Nabi Zakaria alaihissalam kepada anak angkatnya ini, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Dari mana kira-kira? Maka Sayyidah Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki kepada siapa saja dikehendakinya tanpa perhitungan, tanpa hisab. Tapi ada yang bisa jadikan apa istilahnya? Kita bold, kita jadikan tolak ukur bahwa ternyata mihrab itu adalah simbol buat kita semuanya. Kalau kita ingin dihadirkan solusi, ide, kemudahan oleh Allah, tenangkan diri kita. Karena masuk mihrab itu adalah apa? Melepaskan dulu hiruk pikuk dari persoalan hidup kita. Ibarat apa? Kalau kita itu punya persoalan, kita semakin asosiasi, semakin kemerungsung di dalamnya, nggak akan mudah kita ketemu solusi. Tapi ketika kita pakai lihat dengan helikopter view, kita melihat diri kita lebih ya dari sudut pandang yang berbeda, lebih tenang hati kita melihat diri kita sendiri. Oh ternyata saya kemarin nggak tepat ini, berarti solusinya lewat ini. Kita akan lebih mudah ketemu solusinya. Jadi saat kenapa? Hati itu tenang. Nah tadi ternyata apa? Semua doa itu diijabah oleh Allah. Tapi yang diijabah yang mana? Yang fokus. Yang apa Bapak Ibu? Yang fokus. Masya Allah.
Yang kedua, yang namanya doa-doa kita, prasangka kita itu setiap hari yang kita lantunkan dalam doa itu tidak bisa membedakan negasi, nggak bisa membedakan apa? Negasi. Contoh Bapak Ibu yang paling simpel, ketika kita punya anak 2 tahun, 3 tahun, pas ada tamu, anak ini kok lari-lari naik ke meja gitu ya, kita bilang, nak jangan lari-lari. Kalimat negasi jangan ini, semakin dia berhenti atau semakin lari? Coba kalau kita bilang, nak jangan lari-lari, anaknya semakin diem apa semakin lari? Nah, contoh ibu-ibu ketika pas lagi weekend masak di rumah, kita pesen nih, lagi dikukus nih, ya Pak tolong jangan dibuka tutup panci ini gitu. Kira-kira Bapak semakin penasaran pengen buka betul? Betul Pak, jangan dibuka. Opo to jane? Ojo dibuka Pak, engkau nggak mateng. Semakin penasaran betul? Karena kita ini umatnya sih, kita ini keturunannya Bani Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diingatkan sama Allah, wala taqrabah hadis syajarata fatakuna minadz dzalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Diapakan malam sama Nabi Adam? Malah didekati dimakan gitu ya, Masya Allah. Maka konsep ini pun juga pernah saya terapkan ketika saya masih ditunjuk dulu sebelum saya resign ya, menjadi salah satu person manager di salah satu perusahaan retail farmasi. Saya waktu itu dinas setelah di Jakarta Barat, saya di Megang Bandung Raya. Ketika beberapa gerai cabang kita buka, saya selalu kasih tulisan tuh di depan jalannya, jangan tengok kiri, jangan apa? Coba Bapak Ibu kalau lagi jalan ada tulisan tuh, jangan tengok kiri, pengen nengok betul? Jangan, pokoknya jangan. Pengen penasaran betul? Mungkin ada yang nggak nengok, tapi saya yakin lirik pasti. Karena penasaran. Apa lagi? Ternyata lagi soft opening gerai baru. Masya Allah. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu dengan kalimat negasi. Jadi kalau kita punya prasangka, hati-hati kita kendalikan kalimatnya. Karena kalimat jangan tidak akan menguatkan doa setelahnya. Contohnya apa? Misalkan nih, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, fokus dulu. Dengarkan apa yang saya katakan, fokus dengan instruksi saya. Jangan pernah Bapak Ibu kepikiran atau punya bayangan Bapak Ibu di belakangnya sana ada seekor gajah pakai celana warna merah. Tolong, jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan ya, ada seekor gajah pakai celana warna merah. Jangan dibayangkan. Tolong jangan dibayangkan. Semakin kita jangan, ini malah semakin ini doa ini terus akan terpancar. Jadi hati-hati sekali. Jadi kalau kita itu punya anak misalkan lari-lari, jangan bilang, nak jangan lari-lari, tapi apa? Nak ini loh ada permen, yuk duduk. Beda kalimatnya. Ya. Wes toh nak, cuma main HP. Nah, anaknya malah justru semakin apa? Penasaran. Masya Allah. Nah ini yang harus kita kendalikan. Hati-hati dengan kalimat negasi. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita itu punya prasangka nggak baik kepada makhluk-makhluknya Allah, itu sama halnya kita punya prasangka nggak baik kepada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan makhluk-makhluknya Allah? Ya pasti Allah. Maka oleh Allah akan dikembalikan kepada kita. Kita itu tidak akan wafat sebelum kita mengalami apa yang kita prasangkakan nggak baik itu kepada orang lain. Contoh misalkan, tadi ada ibu-ibu pakai baju pelangi tadi. Kita bilang, ibu ini nggak waras. Tanpa sadar kita sudah bilang, oh ini ciptaan Allah, ini nggak waras ini. Maka oleh Allah, padahal Allah itu ciptakan makhluknya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Tapi kok kita malah justru punya prasangka, oh ini orang nggak waras ini. Oh ini orang nggak sehat ini. Kemudian apa yang terjadi? Oleh Allah, prasangka itu akan menjadi doa yang akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kita nanti akan digitukan oleh orang lain. Misalkan, oh ini kok ada si fulan nah, kok ciriwis banget itu. Kita nanti pasti tinggal nunggu saja momennya. Kita nanti akan digitukan oleh orang lain. Nah, padahal tadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang pakai baju pelangi tadi, pakai esendo warna apa tadi? Kalau kita konfirmasi, Bu, kenapa Bu kok hadir di Masjid Al-Mukhlis ini pakai baju seperti ini? Ngapunten Pak Ustadz, kalau wingi niku nembe ngertos wonten flyer yang dibuat oleh Pak Teguh Ustadz. Kok ada kajian rutin bulanan? Saya niku lagi butuh siraman rohani Ustadz. Maka saya itu buru-buru ke sini, padahal semalam saya itu punya ujian, Ustaz. Rumah saya itu kebakaran. Dan ini baju satu-satunya yang nempel ini yang masih tersisa, Ustaz. Dan ngapunten Ustaz, niki senes esedo, niki areng, Ustaz. Jadi punya prasangka nggak baik kan kita? Nggak jadi. Tapi ketidakbaikannya sudah akan ditimpakan kepada kita terlebih dahulu. Sudah akan ditimbangkan kepada kita. Ibu ini dapat kebaikan, kitanya malah justru semakin nggak diwaraskan. Jadi hati-hati sekali dalam menjaga prasangka kita. Masya Allah. Lalu bagaimana cara kita mengendalikannya?
Bagaimana cara kita mengantisipasinya agar prasangka kita itu senantiasa terus terjaga dan dijaga oleh Allah dengan prasangka yang baik-baik saja. Nah, ibarat begini Bapak Ibu, mungkin kita seringkali kalau rapat itu kan ada proyektor, ada laptop, terus ada screen, betul ya? Nah, screen itu kan bisa dilihat oleh semua jamaah, namanya itu nasib. Sementara proyektor InFocus itu adalah prasangka kita. Sementara laptop itu adalah jiwa kita. Pertanyaannya, kalau yang di green screen ada tulisan A, kira-kira, kalau kita pengen mengubahnya, kita apakan? Apakah screennya kita goyang-goyangin? Berubah ya Allah, berubah ya Allah, nasib saya berubah ya Allah. Kira-kira akan berubah betul? Enggak. Dimulainya dari mana cara mengubahnya? Dari laptopnya, dari jiwanya. Maka inilah tadi yang kita bacakan di muqaddimah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah yang ada di screen ini, di nasib kita, selama kita tidak mau mengubah apa-apa yang ada di laptopnya terlebih dahulu. Di mananya? Di jiwanya kita terlebih dahulu. Jaga dulu hati kita sebelum berprasangka kepada orang lain. Rem dulu. Kira-kira nanti kalau saya punya prasangka ini kepada dia, malah justru semakin membawa keridhaan Allah atau tidak. Ini harus dijaga baik-baik. Ini penting sekali. Maka salah satu kunci agar kita terus mudah berprasangka yang baik-baik saja kepada orang lain, ini saya kutip dari syarahnya kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang syarahnya ini menjelaskan tentang makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti mireng ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana caranya beliau itu menjaga prasangka yang baik-baik saja kepada orang lain. Jadi beliau berwasiat begini. Seandainya kamu berjumpa dengan orang yang usianya jauh di bawahmu, artinya ini seorang senior ketemu junior, ya, senior ketemu junior, maka selalu tancapkanlah di dalam hatimu, iktikadkan sungguh-sungguh di hatimu bahwa apa? Dia itu dosanya lebih sedikit daripada kita. Kira-kira kalau usianya lebih duluan kita, sementara ada orang yang lebih muda sama kita, dosanya lebih banyak mana? Nah, maka kita tidak akan mudah menyepelekan si muda ini. Begitu pula sebaliknya, seandainya kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang usianya lebih tua dibanding dengan kita, tancapkanlah di hati kita keyakinan bahwa dia itu lebih dulu beribadah kepada Allah dibanding kita. Kira-kira baik yang mana? Dia atau kita? Kita akan lebih mudah untuk menjaga prasangka baik kita kepadanya. Seandainya kita melihat orang pelaku maksiat sekalipun, jangan langsung prasangka nggak baik. Kita perhatikan bagaimana dulu Umar bin Khattab pernah membunuh orang, bahkan pernah ingin menyembelih Nabi. Tapi pelaku maksiat itu ternyata tidak semuanya itu selamanya dia akan selalu maksiat. Bisa jadi nanti dia di ujung akhir hayatnya dia malah justru husnul khotimah. Nah, sementara kita yang belum dijamin nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah kok malah berprasangka nggak baik kepada orang lain. Maka ini harus kita kendalikan. Ini makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan makalahnya saya, karena saya masih terus belajar nih Bapak Ibu, ya. Masih terus kita ikhtiarkan, kita perjuangkan. Maka salah satu kunci agar diri kita itu bisa terus ya merespon hal-hal itu yang baik-baik saja, menjadikan nasib kita semakin baik, prasangka baik kita kepada Allah, maka kita mengikuti role model terbaik kita. Siapa itu? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu melihat menjumpai Rasulullah. Apabila Rasulullah itu melihat hal-hal yang baik, mendengar kabar yang baik-baik, Rasulullah merespon, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Rasulullah melihat menjumpai hal-hal yang enggak baik, apa respon Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ternyata mau baik ataupun enggak baik, responnya sami betul. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Kenapa? Karena apapun yang Allah hadirkan kepada hambanya, sejatinya itu adalah yang terbaik untuk hambanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang harus kita yakini, bahwa tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya, walaupun seberat biji zarah sekalipun. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 disebutkan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji zarah sekalipun. Di Quran surah Yunus ayat 44 juga ditegaskan lagi, innallaha la yadhlimu nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi manusia sedikit pun. Syai' itu apa? Segala sesuatu. Enggak mungkin Allah itu menzalimi hambanya sedikit pun. Lalu kenapa kok kita itu muncul persoalan enggak mengenakan? Sesungguhnya yakinilah Bapak Ibu, kalau kita itu punya muncul persoalan agar prasangka kita baik kepada Allah, pegang kuat-kuat hadis ini. Dalam hadis Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, ini hadisnya sahih,
may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, Allah akan berikan ujian, musibah terlebih dahulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita itu dihadirkan ujian, kita respon, alhamdulillah, ini baru ujiannya. Berarti sebentar lagi akan dapat namanya. Perhatikan hadisnya tadi, saya ulang lagi. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, maka Allah akan hadirkan ujian atau musibah terlebih dahulu. Kalau ujiannya sudah hadir, persoalannya sudah hadir, berarti sebentar lagi Allah akan kirim apa? Kebaikan. Tapi ada kuncinya, selama dia itu lulus dalam ujiannya. Kok pas diuji nggak lulus ya nggak dapat. Sama ketika kita kuliah, sama ketika kita dulu mau masuk ini di kementerian ini, pasti ada ujian dulu, betul? Kalau nggak lulus ya nggak akan masuk, nggak akan dapat kebaikannya. Kunci ciri-ciri lulus itu yang gimana? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Ujiannya saat ini pun wonten dereng. Ada nggak yang saat ini merasa mungkin ujian hidupnya, hubungannya ada yang belum baik dengan orang tuanya, pasangannya, mertuanya, anak-anaknya, atau mungkin ada ujian terkait dengan finansial, atau mungkin ada ujian terkait dengan kesehatan. Wonten. Mungkin ujian sudah ada ini. Lalu di mana ya Allah? Di mana solusinya? Katanya fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan persoalan sudah ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan sudah ada solusinya. Lalu di mana solusinya ya Allah? Ternyata kuncinya di sini. Lanjutan dari hadis tadi, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi jika dia tidak mau menerimanya, siapa ini orang yang nggak mau menerima ujian ini? Orang yang ketika diadakan ujian malah ngeluh, sambat, protes. Wonten. Allah pun akan murka kepadanya. Jadi ternyata ini cuma dua opsi ini. Ketika kita dikasih ujian, alhamdulillah, ini ternyata apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridho betul. Kalau kita respon dengan alhamdulillah, ridho, maka Allah pun akan meridhoi kita. Artinya apa? Jika Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan memudahkan segala urusan hidup kita. Tapi sebaliknya, jika kita malah justru seketika dihadirkan ujian, malah ngeluh, protes, sambat, aduh, udah mulai nih. Justru yang hadir apa? Bukan ridhonya Allah, tapi namanya murkanya Allah. Kira-kira kita pilih yang mana? Dimurkai apa diridhoi? Maka nggak ada cara yang lain selain apa? Berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mudahnya menangkap hadis ini kata ngeten Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita niku dalam kondisi sakit, kondisi apa? Mau nggak kita itu meminum obat yang rasanya pahit? Mau nggak ketika kita sakit mau meminum obat yang rasanya pahit? Mau betul? Mau betul? Mau nggak mau kita minum. Kenapa? Karena kita berprasangka yang baik. Dengan wasilah obat ini Allah akan menyembuhkan kita. Betul? Betul nggak? Meskipun rasanya pahit, karena dengan prasangka baik kita, oh ini menjadi wasilah nanti kita semakin sehat. Betul? Nah sama, ujian dari Allah itu laksana obat. Mungkin rasanya di awal pahit, tapi ketika kita ridho mau memasukkan di hati kita, alhamdulillah, maka kita pun akan dapatkan manfaat terbaik setelah ini. Tapi selama ini sudah dikasih obat, dikasih ujiannya malah nolak. Karena ngeten Bapak Ibu, pengen enggak Bapak Ibu kita itu nanti selamat masuk surganya Allah? Pengen betul? Kayaknya nggak pengen banget nih. Pengen betul? Halo, pengen betul? Nah, Masya Allah. Salah satu kunci agar diri kita itu dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah adalah apa? Senantiasa kita itu dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Dibersihkan oleh Allah dari apa? Nah, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegundahan, melainkan Allah gugurkan dia dari dosa-dosanya. Artinya segala ujian ini baik atau nggak baik buat kita? Karena Allah nggak pengen ada hamba-hambanya harus tergelincir ke dalam kobaran api neraka, maka Allah hadirkan ujian kehidupan kepada kita. Tapi ketika kita sudah minta kepada Allah, ya Allah saya pengen masuk surga ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lagi kita tambahkan setelah sholat kita berdoa, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dijawab sama Allah. Jawabnya gimana? Dihadirkan pembersih dosa lewat wasilah apa? Ingat tadi hadisnya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kegundahan, suatu kesedihan, suatu bahkan seperti duri yang menusuk di kulitnya saja, melainkan Allah gugurkan dia dari dosa-dosanya. Artinya, ketika dihadirkan ujian, itu sudah diijabah belum doa-doa kita? Diijabah belum? Nah, ada loh seorang hamba ketika sudah mau diijabah sama Allah malah protes, gak mau ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah.
Ada nggak? Ada. Siapa itu? Ketika dihadirkan ujian malah justru protes. Ibarat baju kita itu kalau kena noda, sekali kucek bisa bersih, itu wajar. Tapi ada nggak kira-kira noda yang dikucek nggak bersih-bersih, ada nggak? Harus disikat. Sama ketika ada orang yang punya, nih, ketika kita mintakan, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Ini sama Allah mau dikucek nih. Dosa kita mau dibersihkan sama Allah, mau dilaundry. Tapi ketika dilaundry gak bersih sama Allah, disikat dulu. Pas disikat kita bilang, sakit ya Allah, gak kuat saya ya Allah, tolong ya Allah, jangan disikat ya Allah. Padahal maksud Allah adalah baik. Maka kita harus ridho, karena ini penggugur dosa kita. Karena Masya Allah, saya cekam betul. Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW itu melihat seorang ibu kandung sedang menggendong bayi. Ini ibu tawanan perang, sedang ngasih ASI kepada anaknya. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kira-kira tega nggak ibu itu melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu? Kira-kira ibu-ibu dulu nih saya tanya, tega nggak kira-kira ibu itu? Enggak. Sama ternyata jawabannya para sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah. Seorang ibu itu pasti sayang banget dengan anaknya. Pasti sayang dengan anak kandungnya. Gak mungkin dia melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu. Ternyata Rasulullah itu ingin memberikan sebuah nasihat, bukan tentang ibu itu. Rasulullah merespon, begitu pula dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu, cintanya Allah kepada hambanya melebihi seluruh makhluk, melebihi ibu kandung kepada anaknya. Maka jika ibu kandung saja gak tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api itu, Allah lebih gak ridho apabila ada hamba-hambanya yang harus tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Maka wajar kalau Allah ingatkan kita lewat apa? Lewat ujian yang gak mengenakan. Tujuannya apa? Agar kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi penggugur dosa kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kita niku lebih mudah sholat khusyuk, ibadah itu enak banget sampai bergetar hati kita. Itu saat dikasih persoalan apa saat dikasih nikmat? Persoalan apa nikmat? Persoalan, dikasih musibah. Maka inilah caranya Allah mengingatkan kita. Oh ternyata kita itu sudah di luar on the track ya, sudah di luar lane ya, dari jalannya Allah ridhoi. Maka Allah tarik dulu. Pas ditarik itu, ibarat kita itu seorang anak yang dijewer sama ibu kita. Tujuan ibu kita pasti baik, tapi kita protes, sakit bu, gak mau bu. Padahal pengennya ibu nopo, agar anaknya nanti solih, agar anaknya nanti nurut, selamat. Dan itu selamat itu buat siapa sih? Nggak ada yang lain kecuali juga untuk si anak sendiri. Maka kita ada di posisi ini kerap kali seperti anak kecil yang nggak sadar. Ketika kita diselamatkan malah protes. Maka nggak ada cara yang lain selain apa? Agar menjaga prasangka kita yang baik, ubah persepsi kita. Segala ujian yang Allah hadirkan itu nggak ada kecuali Allah hadirkan kebaikan setelahnya. Pasti ini adalah obat terbaik untuk hidup kita, Insya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kuncinya agar kita bisa menjaga prasangka ini, yang terakhir, kendalikan asupan yang masuk ke dalam jiwa kita lewat panca indera kita. Seperti tontonan kita, termasuk apa lagi? Berita-berita nih ya. Ini loh, kalau seringkali Bapak Ibu kalau seringkali ketemu sama Mbak Yu nih loh, hati-hati. Mbak YouTube maksudnya. Bukan Mbak Yu di luar, bukan Mbak YouTube. Hati-hati. Kita itu, saya tadi ngobrol dengan Pak Heri ya. Gak mudah sekali sekarang itu untuk memfilter mana sih berita yang baik, mana yang gak baik. Dan ketika gak baik itu kok diulang-ulang, itu menjadi sebuah kebenaran, terframe menjadi sebuah kebenaran. Maka prasangka kita tidak akan mudah untuk terkendali lagi. Maka kendalikan ini. Kenapa? Karena ibarat cangkir. Cangkir itu kalau sudah diisi persepsi yang gak masuk, yang gak bagus. Misalkan diisi kopi warnanya hitam pekat. Kira-kira kalau mau dituangin ke gelas, warnanya jadi susu apa tetap kopi? Jiwa kita laksana cangkir tadi. Kalau setiap hari tontonan kita, yang kita lihat, bahkan serawungnya kita, orang-orang yang kalimatnya seringkali nggak positif, kita nanti akan mudah kalau punya persoalan, respon pertama kalimat itu yang akan keluar. Maka justru menjadi nasib kita yang tidak positif. Karena lisan ini berbahaya sekali. Betapa banyak orang yang pahalanya berlimpah seharusnya, tapi ketika nanti dihisab, dia nggak ada sedikit pun pahalanya karena dia nggak bisa menjaga lisannya. Makanya hati-hati sekali. Kendalikan lingkungan kita, persepsi kita dari panca indera kita. Yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar. Kita harus banyak-banyak memilah informasi. Nah, ngeten Bapak Ibu, dalam kitab Adabul Mufrad itu kan disebutkan yang ditulis oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW itu didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah, dia itu ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat malam, tapi dia itu kerap kali menyakiti hati tetangganya dengan sebab lisannya. Mungkin dia nggak sadar.
alasannya bercanda, alasannya serba ceplas-ceplos, tapi ternyata tangganya ada yang tersakiti hatinya. Apa jawabnya Rasulullah? Ahlin nar. Padahal tadi ahli ibadah loh Bapak Ibu. Rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah. Ini kan amalan luar biasa, amalan surga. Tapi ternyata ibaratnya Bapak Ibu, pahala itu ibarat air. Apabila bayangin nih, niki gelas ini adalah diri kita. Kita itu mengumpulkan air sebanyak-banyaknya. Nanti saat dihisap kita akan timbang berapa banyak amal kebaikan kita. Tapi ketika kita nggak bisa menjaga lisan kita, ternyata apa Bapak Ibu? Di sininya ada lubangnya. Ada namanya? Pas kita pede mau ditimbang, ternyata pas ditimbang, ternyata airnya nggak ada sedikit pun, pahalanya nggak ada sedikit pun. Inilah dalam hadis tadi yang disebutkan. Lalu dilanjutkan hadisnya. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah yang dia itu ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia itu nggak pernah menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya. Bahkan sedekahnya itu hanya satu potong keju, secuil keju. Maka Rasulullah menjawab, ahli jannah, masya Allah. Ahli apa? Ahli jannah. Maka yuk kendalikan prasangka kita juga harus diiringi dengan mengendalikan lisan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena lisan ini adalah cerminan, kristalisasi dari apa-apa yang ada dalam prasangka kita. Maka dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari, seorang waliullah, beliau dalam makalahnya berkata, apa-apa yang tampak dalam kegaiban hati, maksudnya nggak tampak ini dalam jiwa kita, itu dalam dunia nyata itu termanifestasikan, terlihat oleh lisan kita. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu, ini sebagai penutupnya, seandainya Bapak Ibu keluar dari Masjid Al-Mukhlisin ini, kemudian ketemu lampu wasiat, lampu Aladin itu Bapak Ibu, nyempar kelonteng, kemudian keluar asap. Ku beri satu permintaan. Kira-kira Bapak Ibu, ini kan kesempatan cuma satu nih, mustajab nih, akan dimanfaatkan baik-baik atau asal ngomong kira-kira? Pasti yang baik-baik saja, betul? Padahal Bapak Ibu, saya berani menjamin, ketika Bapak Ibu keluar di sini, Bapak Ibu nggak akan ketemu lampu Aladin. Tapi Bapak Ibu punya satu tools yang sudah Allah hadirkan kepada kita melebihi ajaibnya lampu Aladin. Apa itu? Apa nih Bapak Ibu? Lisan Bapak Ibu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. La tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab malaikat di sisimu akan mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Pertanyaan saya, malaikat sama kita doanya lebih mustajab mana? Hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Kita niku sehari-hari Bapak Ibu nggak bisa lepas. Ibu-ibu rata-rata berapa kata yang dikeluarkan setiap hari? Berapa kira-kira? Ada risetnya nih, ada risetnya. Pinten? Nggak, minimal 20.000 kata setiap hari. Pinten? Ini doa loh. Bayangkan kalau 20.000 katanya ini direm, diucapkan keluar hanya yang baik-baik saja, sudah pasti nasibnya akan baik. Kenapa? Karena malaikat akan amin, amin. Maka kita akan hati-hati ketika melihat tim kerjanya itu nggak perform gitu ya. Kita langsung mau bilang nggak baik. Ingat, malaikat akan apa di samping kita? Amin, amin gitu. Hati-hati akan kembali kepada kita. Estu nih. Nah, yang bapak-bapak berapa ini? Kalau ibu-ibu 20.000. Berapa kali nih bapak-bapak kira-kira sehari? Ini ada penelitiannya, boleh nanti di searching tuh, ya ada risetnya. Rata-rata minimal bapak-bapak itu 7.000 kata setiap hari. Berapa kata Pak? 7.000 kata setiap hari. Maka yuk, agar Allah itu lapangkan rezeki kita, Allah lapangkan kemudahan kepada kita, dilapangkan pertolongannya, kendalikan prasangka kita, diiringi dengan mengendalikan apa? Lisan kita. Karena parameter prasangka itu sudah baik, itu bisa dilihat dari kebiasaan lisannya. Apa respon yang pertama? Kalau misalkan nih, gitu ya, kodok. Nah, ini jiwanya belum nih, belum tenang nih. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi kalau ada apapun responnya, alhamdulillah, terima saja dulu. Apapun yang Allah hadirkan, itu pasti ada hikmah kebaikan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sepenuhnya kembalikan kepada moderator, mungkin ada doa atau tanya jawab diperbolehkan. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita sejenak, kita sertakan seluruh jiwa kita hadir sepenuhnya di sini untuk bermunajat di rumah Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sendiri dengan doa berjamaah itu berbeda. Ketika kita berjamaah akan lebih makbul, apalagi di rumah Allah dan juga di Masya Allah, waktu di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Beliau itu belajar Al-Quran dan juga ada yang mengajarkannya. Melainkan Allah hadirkan 4 hal.
Allah limpahkan kepada kita sakinah, Allah limpahkan kepada kita rahmah, Allah naungi kita dengan apa? Berbagai malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita mendoakan hajat-hajat kita, mengaminkan hajat-hajat kita. Dan yang terakhir, Allah bangga-banggakan di hadapan makhluk yang ada di sekitarnya. Maka yuk kita sungguh-sungguh dalam bermunajat ini, kita hadirkan sepenuh hati kita untuk meminta kepada Allah segala kebaikan untuk diri kita dan juga seluruh keluarga besar Badan Pertanahan Boyolali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu ya Allah, segala puji hanya untuk Engkau ya Rabb, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah kami ini mengadu ya Rabb, wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan ya Rabb. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung kami, Engkaulah sebaik-baik penolong kami ya Rabb. Maka hadirkanlah pertolonganmu, hadirkanlah perlindunganmu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, berbagai ujian, berbagai persoalan telah hadir kepada kami ya Rabb. Maka izinkanlah kami untuk terus berbaik sangka kepadamu ya Rabb. Mudahkanlah langkah kami untuk bisa ridho, ikhlas menerima segala ujian yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Allahumma ghfir lana ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Kami sadar ya Rabb, selama ini berbagai ujian hadir kepada kami bukan karena Engkau tidak ingin melimpahkan rezekimu kepada kami, tapi karena masih banyaknya dosa-dosa kami sendiri ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa kepada orang tua kami pula ya Rabb. Dan juga ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka sungguh-sungguh membesarkan kami dengan penuh kasih sayang kepada kami di waktu kecil ya Rabb. Rabbana hab lana minas sholihin ya Allah, hadirkanlah anak-anak kami, putra-putri kami adalah hamba-hamba yang benar-benar sholih-sholihah ya Rabb. Rabbana hab lana minas sholihin ya Allah, benar-benar jadikanlah anak-anak kami, dzurriyyah kami, anak turun kami anak-anak yang sholih-sholihah ya Rabb. Rabbana hab lana min ahlil Qur'an, jadikanlah anak-anak kami termasuk hamba-hambamu yang ahli Qur'an ya Rabb, yang menjadi ahlullah, yang menjadi keluargamu ya Rabb. Ya Allah, Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak kami, pasangan kami termasuk penyejuk hati kami dan juga pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Allahumma arhamna ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami ya Rabb. Wajburna, cukupkanlah kekurangan kami ya Rabb. Warfa'na, angkatlah derajat kami ya Rabb. Warzuqna, berikanlah kami rizkimu yang terbaik ya Rabb. Wahdina, berikanlah kami petunjukmu ya Rabb, solusi dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ini ya Rabb. Wa'afina wa'afu anna, maafkanlah kami, sehatkanlah kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rizkimu dari langit ya Rabb. Takunu lana aidan li awalina, yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kami ya Rabb. Wa akhirina, dan untuk anak turun kami ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda darimu ya Rabb. Warzuqna, maka limpahkanlah kepada kami rizkimu. Wa anta khairur razikin, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami semua yang hadir di majelis ini ya Rabb, dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam menjemput rezekimu yang halal dan thayyiban ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami, tancapkanlah dalam hati kami nikmat khusyuk dalam beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya ada sahabat filah kami yang hadir di sini yang memiliki persoalan ya Rabb, hadirkanlah solusi terbaiknya ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini masih memiliki persoalan, hubungannya ada yang belum baik dengan orang tuanya, ada yang hubungannya belum baik dengan mertuanya, dengan pasangannya ataupun dengan anak-anaknya ya Rabb. Kami pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang putus tali silaturahmi. Mungkin secara fisik kami pernah atau sering berjumpa, tapi secara qulub, secara hati kami ini terpisah ya Rabb. Kami masih sering kali saling mendiamkan, kami pernah saling singkur-singkuran. Maka dengan wasilah hadir di majelis ilmu ini ya Rabb, Engkau yang maha memiliki hati, lembutkanlah hati masing-masing dari anggota keluarga kami ini ya Rabb. Ya Allah,
Ucapkanlah dalam hati anak-anak kami pula ya Rabb, seandainya kami nanti sudah terbujur ke aku di dalam tanah, sertakanlah anak-anak kami nanti senantiasa menyertakan amal-amal solihnya atas nama kami ya Rabb. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan saat kami nanti sudah terbujur ke aku di dalam tanah ya Rabb. Ya Allah, mungkin ada yang detik ini memiliki persoalan ya Rabb, ada yang ingin sekali dikaruniai keturunan tapi belum juga terijabah, maka hadirkanlah keturunan yang terbaik ya Rabb. Ya Allah, mungkin ada yang saat ini masih belum bisa khusyuk dalam ibadah karena masih banyak sekali persoalan lilitan hutang piutang ya Rabb. Maka ya Rabb, jangan biarkan kami ini ya Rabb tertimpa dengan lilitan demi lilitan ini ya Rabb. Maka uraikanlah satu persatu agar kami bisa khusyuk berkhidmat, khusyuk dalam ibadah kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah, kami ya Rabb, seandainya hari ini, detik ini ya Rabb, tiba masanya kami ini Engkau hisab ya Rabb, kami sadar ya Rabb, seluruh amal ibadah kami ini tidak akan pernah sanggup apabila kami ini untuk bisa masuk ke dalam surgamu ya Rabb, untuk menebus kunci surgamu ya Rabb. Tapi kami pula juga tahu diri ya Rabb, kami juga sangat tidak mampu, tidak kuat apabila kami ini harus masuk ke dalam neraka jahimmu ya Rabb. Maka ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Kami sungguh tidak akan sanggup apabila kami harus masuk ke dalam neraka jahimmu ya Rabb. Jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun kami ini tidak akan pernah sanggup ya Rabb. Karena kami pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa bagi mereka yang dosanya paling ringan saja, yang masuk ke dalam neraka, dipakaikan terompah, dipakaikan sendal yang saking panasnya sampai membuat otaknya meleleh ya Rabb. Sandal ini berbahan dari api ya Rabb, yang saking panasnya sampai ubun-ubunnya mendidih ya Rabb. Ini bagi mereka yang dosanya paling ringan ya Rabb. Apalagi kami di sini ya Rabb, dosa kami banyak ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Belum lagi dosa kami kepada ibu kami ya Rabb. Ibu yang dulu telah mengandung kami 9 bulan lamanya ya Rabb. Kami pernah mengindahkan nasihatnya ya Rabb, kami pernah membantahnya ya Rabb, bahkan kami pernah melihatnya meneteskan air mata karena kelakuan kami ya Rabb. Itulah tanda ada secuil ketidakridhaan ibu kami kepada kami ya Rabb, yang menjadikan Kau pula juga belum ridha kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, astaghfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa-dosa pula kepada ayah kami ya Rabb, ayah yang dulu banting tulang demi sebutir nasi yang pernah kami makan ya Rabb, dan sekarang nasi itu sudah mengerat menjadi daging dalam tubuh ini ya Rabb. Kami ya Rabb malah justru pernah membuat ayah kami marah dengan kami ya Rabb. Maka wajar jika ayah kami masih ada secuil ketidakridhaannya kepada kami, yang menjadikan Kau pula yang belum ridha kepada kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, lembutkanlah hati masing-masing dari mereka ya Rabb. Belum lagi dosa-dosa kami kepada pasangan kami ya Rabb, pasangan yang sejatinya Kau hadirkan agar diri kami ini semakin taat untuk beribadah kepadamu, karena pernikahan ini adalah ibadah terpanjang di sisimu ya Rabb. Tapi kami masih sering kali saling ego satu sama lain ya Rabb. Kami sering kali tidak mau mengalah satu sama lain ya Rabb. Bahkan kami pernah ya Rabb saling ya Rabb diam-mendiamkan, saling singkur-singkuran ya Rabb, saling bersebelahan ya Rabb, tapi tidak sependapat dalam hati kami ya Rabb. Kulub kami tidak tersambung ya Rabb. Ya Allah, nastaghfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Belum lagi dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Rabb. Dan padahal kami tahu ya Rabb, anak ini bukanlah milik kami, ini adalah titipanmu. Engkau titipkan dalam keadaan fitrah yang bersih, maka kamilah yang bertanggung jawab dalam mendidiknya. Tapi ketika anak kami berbuat kesalahan, justru dalam membesarkannya kami dengan mudahnya memakinya, kami dengan mudahnya membentaknya, kami dengan mudahnya mencubitnya, memukulnya. Dan padahal kami tahu ya Rabb, kamilah yang harusnya bertanggung jawab atas pendidikannya. Ketika anak kami salah, kamilah yang lebih salah karena kami belum amanah menjaga titipanmu ini ya Rabb. Betapa sering kami ini membuat lecet hatinya anak-anak kami ya Rabb. Dan padahal saat kami dikasih fasilitas dari kantor, sungguh-sungguh kami jaga fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kami justru tidak menjaga amanah yang terbaik darimu ya Rabb, yakni anak-anak kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah pula dosa-dosa kami kepada teman-teman yang sering kali berinteraksi dengan kami ya Rabb. Teman-teman sedivisi kami, satu departemen dengan kami, yang sering kali interaksi dengan kami, maupun dengan atasan kami, sering kali kami hibahin ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Selamatkanlah kami untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kami di sisimu, di surgamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah,
Ampunilah pula dosa-dosa kami apabila kami ini masih sering kali mengotori hati kami dengan perasaan dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitar kami yang pernah zalim dengan kami, ya Rabb. Maka kuatkanlah hati kami untuk bisa mengikhlaskannya, untuk bisa memaafkannya, ya Rabb, karena kunci hubungan kami kepadamu adalah yang terpenting. Kunci hubungan kami adalah tentang kebersihan hati kami, ya Rabb. Maka kuatkanlah kami untuk membersihkan hati ini, ya Rabb. Seluruh perasaan dendam, dengki, dongkol gantikanlah dengan kasih dan sayangmu, ya Rabb. Gantikanlah dengan Rahman dan Rahimmu, ya Rabb. Karena kami pernah mendengar Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang senantiasa berbelas kasih maka akan dikasih oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah semua yang ada di muka bumi, maka semua yang akan di langit akan mengasihimu, ya Rabb. Ya Allah, terima kasih atas segala hikmah yang Kau hadirkan pada majelis ilmu ini, ya Rabb. Izinkanlah kami mengamalkan, mempraktekkan untuk senantiasa berprasangka yang baik kepadamu, ya Rabb, dan juga kepada makhluk-makhlukmu, ya Rabb. Senantiasa kami iringi dengan menjaga lisan kami, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, satu permohonan kami lagi, ya Rabb. Satu lagi, ya Rabb, izinkanlah kami seandainya nanti tiba masa kami Engkau panggil, ya Rabb, dalam keadaan kami sahidunnya wal akhirat, ya Rabb, dalam keadaan kami husnul khatimah, ya Rabb, dalam keadaan kami sedang bersujud dalam salat-salat kami, ya Rabb, seandainya Engkau kirim malaikat maut menyertai kami, ya Rabb, dalam keadaan kami sedang bersujud dalam salat-salat kami dan kami masih sempat mengucapkan kalimat miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jika ada satu hal yang benar yang hak semata-mata dari Allah, jika ada satu hal yang kurang berkenan, mohon ridhonya agar tidak menjadikan penghalang, agar tidak menjadikan dosa-dosa bagi kami sekeluarga. Mohon ridhonya dengan seridho-ridhonya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.